polisi nepo suruh dateng. Sekarang aku kasih tahu nih 1,2 yang nonton aku, kalau memang ada korban penipuan aku, datang ke rumah aku ya, datang. Kenapa kalian ini bisa sedajal ini suruh mengatakan ke Yoke kalau aku ini nipu orang, sampai bilang katanya itu ada laporannya katanya di kantor polisi, laporan orang yang ketipu sama si Fitri. Lu cari siapa yang ngelaporin dan siapa yang ditipu sama gua di kantor polisi mana. Biadab kalian ngajarin si Yoke itu. Yang ada juga yang banyak aku ditipu orang. Tapi aku merasa kalau aku tuh ditipu orang, udah aku mah itu bukan rezeki aku, itu cara Allah membersihkan harta aku sehingga aku ditipu tuh sama orang. Aku udah, kalau dibohongin orang masalahnya duit, paling aku lihat dulu nih dipakai apa sih. Kalau misalnya dipakai ngebiayain keluarganya, dipakai apa, pasti aku juga luluh gitu. Ya sudah, yang penting tidak merugikan perusahaan. Kalau ditipunya pribadi, ya aku mah ikhlas-ikhlas aja. Kok bisa-bisanya ngajarin si Yoke suruh fitnah, katanya bilang aja itu si Fitri banyak nipu orang, bahkan ada yang ngelaporin. Mana? Siapa yang ngelaporin? Kan jahat loh itu. Si Dinar Candy sampai bilang di acara Rumpino Secret. Nah, udah aku jelasin berkali-kali, Dinar Candy itu aku kenalin sama lawyer, dan lawyer itu udah kerja 3 bulan buat Dinar Candy ya. Dan Dinar Candy itu harusnya ada di dalam perusahaan itu, yang seapek itu sampai di penjara. Bisa-bisanya si Dinar juga memfitnah kalau aku ini Markus. Sinting loh. Kalau bukan aku, itu temen aku, Dinar Candy ya, lu sampein ke Dinar Candy. Nggak mungkin itu uang dibalikin setengahnya. Orang udah kerja 4 bulan. Masihnya bisa-bisa lu memfitnah gue seperti itu. Nggak tahu diri lu si Dinar nih. Padahal waktu dia telanjang itu di lampu merah, siapa yang nyelamatin dia? Kalau nggak udah, kasihan itu orang begini-begini stres gara-gara pandemi. Lupa lo, gue nyelamatin lo di Jaksel. Sinting lo, kalau nggak lo ditahan tuh porno aksi. Ini gara-gara aku udah jelas sekarang. Nggak bisa didiemin nih, nggak bisa didiemin. Kurang ajar emang orang-orang ini. Aku sikat sekarang. Kalungnya bagus, ya terima kasih. Lu ketemu gue dimanapun ya Dinar Candy ya, gue bakal dudukin lo. Gue tanya dan gue kasih bukti lo di biji mata lo Dinar Candy ya, gue kasih tahu. Kalau bukan gue, itu teman-teman lawyer itu nggak mungkin balikin uang lo, karena gue tahu lo udah miskin waktu itu. Sampai mau minjem uang ke aku. Sampai aku udah kasihan lah, dia mau ganti lawyer. Mana ada guys, mana ada orang lawyer udah kerja berapa bulan, udah ngamanin tempat usaha dia dari dibakar orang. Bisa-bisanya dia fitnah aku begitu. Kurang ajar emang si Dinar ini. Aku baru tahu sekarang semuanya. Sampai Miss Gosip itu yang suruh bersaksi sama Yoka, aku baru tahu. Ternyata yang harus bersaksi itu bukan Miss Gosip. Ada orang lain yang harus bersaksi. Giliran harus bersaksi takut. Si Miss Gosip yang didorong suruh bersaksi. Kan jahat. Gak bisa aku harus buka gini semua, biar kalian itu tahu siapa orang-orang di belakang Yoke. Waktu pandemi itu si Dinar telanjang di lampu merah itu. Tanya sama dia, sampai adiknya bilang terima kasih karena aku belain dia pada saat itu. Ditahan dia di Polres Jaksel. Sampai aku mohon-mohon, udah itu kawan aku, insya Allah nanti aku kasih tahu. Ya tapi ini dia bikin onar, bla bla begini. Aku pasang badan buat penangguhan tahanan si Dinar sialan ini. Awas lo kalau nggak ngaku Dinar ya. Terlalu banyak orang yang benar. Orang-orang yang kurang ajar gini emang harus diajarin. Pada nggak tahu diri. Pada nggak tahu diri. Aduh, pada datang ke ulang tahun Koko Hero, aku nggak bisa. Iya, aku nggak bisa datang. Supirku belum datang. Ternyata nggak jadi pulang malam ini, besok. Aku kalau bisa nyupir sendiri pasti datang. Salamin ya ke Koko Hero ya. Bilang mohon maaf, aku nggak bisa hadir.
Iya, aku mah gak ada tanda yang aling-aling beneran. Aku akan sepil satu-satu. Baru hari ini 2 tuh yang aku sepil. Tapi aku tetap ya konsentrasinya kita mengawal si Bopeng Biadab ini untuk dunia maya ini menjadi sehat lagi kayak dulu. Asam. Banyak ulah si Dinar itu. Sampai kan kalau nggak salah si Apek sampai dipindahin ke Nusa Kambangan gara-gara katanya ketahuan sering besuk si Apek di sana keluar dari penjara. Sial, bawa sial dia. Aku mana mau ngomong-ngomong begitu kalaupun aku tahu. Karena itu bukan urusanku. Kok bisa-bisanya dia? Minimal Dinar ya. Lu kalau nggak bisa balas budi orang, lu jangan jahat. Paham lu? Lu jangan jahat. Minimal kalau lu nggak bisa balas budi ke orang, minimal lu jangan jahat. Bagus gua nggak kasih tuh dokumen lu yang banyak itu. Kalau nggak lu kena sinting ya. Puas banget aku. Aku pokoknya akan sebut semua pelan-pelan ya. Karena terlalu banyak. Kasihan Yoke. Padahal aku nggak cari tahu. Karena dia mungkin juga merasa aku berhak tahu gitu loh. Sampai kapan di Jakarta? Netizen jangan nonton gibah deh, nambahin dosa aja. Mary, lu jangan ada di sini ya. Bye. Kita blok si Mary ini. Tanggapan Kavi tentang Maharani nggak ada tanggapan ya. Itu bukan urusanku. Tapi kemarin Yoke sempat jadi afiliatnya Maharani. Aku yang minta Yoke untuk udah dulu, jangan dulu karena kan lagi panas. Nanti kamu ke bawah-bawah lagi. Aku minta maaf juga ya karena aku nggak mau Yoke ke bawah-bawah untuk urusan keributan apapun. Bukan Yoke nggak butuh kerjaan, Yoke butuh banget kerjaan. Cuman kan lagi panas keadaannya. Nanti deh kalau udah adem. Oh Yoke kan bukan BA kan, dia bantuin jadi affiliate di sana. Mau risol, aku beli mau kalau ibu kamu jualan risol, aku nanti kamu DM ya. Apa nih? Tapi saya lega kelihatan mereka memang begitu diajak main logika kalah semua lawannya pembodohan betul. Loh, bagus tuh. Tapi saya lega kelihatan mereka menang begitu diajak main logika kalah semua lawannya pembodohan bu. Betul, kalau nggak pembodohan fitnah lawannya. Kalau nggak pembodohan fitnah. Aku berhak juga bela diri ya netizen. Udah terlalu lama aku ngomong, aku diem ya. Ini aku marah ini karena aku baru sore ini ngedenger rekaman bagaimana Yoko itu disuruh menyerang aku dengan fitnahan. Tapi aku udah janji nggak mau apa isi rekamnya. Tetapi izinkan aku ngomong begini ke kalian. Jahat orang-orang yang menyuruh Yoke untuk nyerang aku dengan fitnahan itu jahat. Live berapa jam? Nggak tahu karena aku sepi sendirian di rumah. Aku sepi sendirian di rumah. Rumah dekat sama aku, ya boleh. Tapi aku beli ya. Isa Sega sama Yoke senasib, betul. Udah cepet banget. Boleh banget bela diri, boleh banget bela diri karena boleh banget bela diri karena lawan kita bukan korban bullying.
Ya udah dialog, aku udah baca, jangan diketik-ketik lagi yang lain ketiknya. Penasaran Bu siapa dalang di balik Yoke? Banyak, tapi yang biadab itu tuh yang nyuruh ngedoxing anak aku, bukan anaknya Cencen, itu anjir tuh. Itu binatang, kalau aku bisa bilang aku bukan manusia. Bisa urusan dendam pekerjaan yang dia juga bukan siapa-siapa, suruh Yoke fitnah kalau si Jojo itu bukan anaknya si Cencen. Sinting lo, aduin lo sama bapak lo, tunggu ya. Tadi aku udah sebut satu dulu ya, si Rene tuh yang nyuruh si Yoke fitnah aku. Dibilang aku mau take over, mau ngambil restoran busuk begitu, warung bukan restoran. Aku punya klub di Bali aja kagak kepegang. Bisa-bisanya si Rene bilang katanya aku pengen menguasai restoran, nggak ada otak lo. Lu kalau nggak karena gue, lu nggak akan dapat hampir berapa ratus juta tuh, nggak bangkrut amat karena di manajemenin sama kantor gue. Gila lu Rene, lu gila, lu pantas memang gua nggak anggap lo. Memang gimana pun lu ketemu gua ludahin sekali aja. Gua jamin gua ludahin lo pokoknya. Kurang ajar dia. Aku bisa kasar juga guys, tapi aku nggak mungkin, nggak usah di belakang gitu. Dia tuh fitnahnya bener-bener. Ada si Rene yang dulu namanya pernah masuk TV nggak laku tuh, yang koki masakan nggak enak. Rene Chef in Red yang aku bantu nggak tahu diri. Ya, bisanya dia bilang aku menguasai. Ih, jijik banget. Yang ada lu suruh gue deportasi itu partner lu karena dia di Bali, karena lu pengen yang menguasai harta orang dia. Nggak bener lo ya Rene. Karena lu nggak mau, karena gue nggak mau disuruh-suruh, ternyata yang biadab itu lu, bukan partner lu. Setelah aku take over, bukan aku take over sih, aku bantuin dia untuk manajemen itu warung bukan restoran, make money. Yang partnernya mah bener, yang nggak bener dia. Makanya dia setiap bikin usaha apapun nggak laku karena lu dakjal, Rene. Ya. Dulu waktu dia diusir bikin restoran di SCBD, aku kasihan dia, aku tahu dia pantas diusir di situ. Syukur lo sekarang. Lu ketemu gue di mana aja gue ludahin aja lu. Jangan dipikir gue nggak berani sama lu ya Rene. Cari IG-nya Chef in Red. Nah kalian tanya aja kenapa lu dakjal gitu. Bukan Chef Renata. Chef in Red, Rene namanya Rene. Tuh Taufik. Yang mana Rene Taufik, masa dibilang aku mau menguasai warung dia yang sepetak itu. Sinting, aku punya mirror sama restoran Jepang proper aja kagak gue urusin, ada manajemen gue. Bisa-bisanya lu nuduh gue mau nguasain warung lu yang nggak laku. Kalau nggak gara-gara dibantu sama manajemen aku udah tutup dari lama, bangkrut lo, pulang langsung ke Paris sana. Udah bagus gue tolongin. Kok bisa-bisanya lu nyuruh si Yoke nge-fitnah aku tentang warung busuk lo itu? Pokoknya aku sebut. Tenang kalian, satu-satu akan aku bacain. Setiap hari kalau aku live, aku bacain kalian semua yang nyuruh si Yoke. Siap, be ready ya kalian yang kecuali kalian menghubungin aku minta maaf. Siapa yang merasa menyuruh Yoke untuk memfitnah aku, kalau kalian nggak WA minta maaf sama aku sebut namanya. Be ready kalian.